Adanya peningkatan kasus harian COVID-19 yang cukup signifikan membuat pemerintah memutuskan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. PPKM level 1 diberlakukan termasuk di Jawa Timur melalui Inmendagri nomor 47 tahun 2022 tentang PPKM pada kondisi COVID-19 di wilayah Jawa dan Bali. Penambahan kasus harian COVID-19 di Jatim makin terlihat sejak akhir Oktober dengan sekitar 300 hingga 400 kasus. Dilanjutkan pada awal November, penambahan kasus harian menjadi sekitar 500 hingga 900 kasus. Surabaya dengan jumlah penduduk terbanyak di Jatim juga menyumbang penambahan kasus harian terbanyak. Untuk itu, Satgas Penanganan COVID-19 Surabaya akan kembali mengingatkan penggunaan masker di tempat-tempat umum seperti mal, tempat nongkrong, dan sentra pedagang kaki lima. Kalau jam sekian mungkin mal sepi, tapi kan pada saat ada jam-jam yang peaknya kami sudah akan taruh tugas di sana. Dan kami juga akan melihat bahwa keliling kita, tapi mengingatkan saja, mengimbau. Karena kan kalau terlalu kita membatasi, perekonomian kita juga nggak jalan. Masyarakat juga menuntut bahwa kalau seperti ini terus, mereka juga pengen hidup. Jadi ini harus ada keseimbangan di sini. Jadi kita memang nanti, yang pasti mereka itu masker itu harus. Di Jatim, berbagai jurus pembatasan seperti PSBB, PPKM Mikro, dan PPKM Darurat terbukti menurunkan kasus COVID-19. Adapun beberapa fungsi pembatasan itu adalah untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa kasus COVID-19 sedang naik dan protokol kesehatan harus dilakukan dengan ketat. Selain itu, juga sebagai fungsi penegakan seperti penggunaan aplikasi Peduli Lindungi di tempat umum. PPKM yang diterapkan di Jatim lebih kepada pengetatan kembali prokes, utamanya di dalam ruangan karena memiliki risiko penularan virus yang lebih tinggi. Diikuti juga dengan testing, tracing, dan treatment untuk menemukan serta mengisolasi kasus. Hal itu dilakukan untuk melengkapi perlindungan dari vaksin yang sudah dimiliki masyarakat. Jadi yang paling diutamakan nanti yaitu masalah prokes di ruang-ruang indoor. Terus yang kedua tentunya ya tetap 3T, screening, testing, tracing, dan treatment juga diterapkan. Untuk pembatasan secara massal mungkin tidak secara ini ya, tidak secara tidak secara langsung semua aktivitas dibatasi tidak, tapi mungkin protokol-protokol itu di setiap kegiatan akan lebih diketatkan kembali seperti itu. Beberapa warga di Surabaya menyatakan setuju dengan upaya itu. Aku salah satu yang mendukung untuk selalu menggunakan masker, mau indoor ataupun outdoor. Karena pertama, selain untuk mendukung untuk melindungi diri kita sendiri, juga melindungi orang-orang sekitar kita. Ya saya setuju sebagai warga ya, intinya kita jangan sampai nanti mengulangi lagi seperti yang dulu-dulu. Biasanya orang itu kan menggampangkan istilahnya, walau udah kelar lah nggak ada COVID lagi, tapi kita sebagai masyarakat ya tetap antisipasi untuk menanggulangi masalah itu. PPKM level 1 yang diperpanjang berlaku mulai 8 November hingga 21 November mendatang. Tim Liputan CNN Indonesia.